Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nari. Amma ba'd. Ikhwani bila azakumullah wa iyyakum jami'an. Bapak dan ibu, teman-teman semua yang semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita di pagi hari ini, di mana kita masih bisa beribadah, beraktivitas, dan melakukan kegiatan sebagaimana yang kita inginkan. Dan kita meyakini bahwa di alam semesta ini tidak ada penguasa dan pengatur kecuali semuanya Allah Subhanahu wa taala. Sedari kecil kita meyakini ucapan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan apapun kecuali itu milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah azakumullah, seluruh yang kita dapatkan, baik itu kenikmatan atau yang terhindar dari diri kita dari suatu musibah, maka yakinilah bukan kehebatan kita untuk menghindari musibah tersebut, bukan pula kecerdasan dan kehebatan kita untuk mendapatkan kenikmatan tersebut, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menolong dan membantu kita untuk kita bisa mendapatkannya dan menghindari apa yang kita ingin hindari. Ikhwani fillah azakumullah, kita lanjutkan materi kita masih di bab tentang larangan berdoa atau yang semisal kepada Allah Subhanahu wa taala tentang masalah istighosah. Ikhwan fillah azakumullah, ini pertemuan ke berapa Mas Hafid? 4 ya. Dari bab ini, memang bab ini bab yang penting ya. Habis ini saya jelaskan bantahan ya, subhat dan bantahannya, semoga antum bisa kuat ya. Kalau antumnya nanti saya datangkan subhat, kalau di pikiran antum kok begini, segera ya konsultasi, karena subhat ini masuknya ini ikhwan ya. Saya berpikir sama apa perlu ya teman-teman, ada subhat, ada bantahan, cuman nantilah saya cek dulu kalau memang nanti berbahaya, karena bagaimanapun subhat ini lontaran dari orang-orang yang berbuat syirik. Begini loh, begini ya. Saya ambil contoh, mereka berdalil dengan ayat tentang orang-orang yang mati di jalan Allah itu nggak mati, ahyaun kata Allah, mereka hidup. Nah, kalau hidup kan berarti mereka bisa doain kita, kan nggak ngeri kayak gitu. Nah, kita harus datangkan bantahannya. Nanti insya Allah saya seleksi mana yang kira-kira nggak terlalu berbahaya untuk antum cerna. Tapi kita ambil dulu faedah ikhwan dari surat Al-Ahqaf ayat 55 sampai 6 ya. Di sini ayat yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala dan beliau bawakan di dalil ketiga dari bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah taala, qala Allah taala, wa man adallu mimman yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun.
Wa idza khusyiran nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Allah katakan wa man adall, tidak ada lagi yang lebih sesat, tidak ada yang lebih salah ya daripada orang-orang yang berdoa min dunillah, kepada selain Allah. Mala yastajibu lahu, kata Allah, yang selain Allah tersebut tidak akan pernah bisa mengabulkan sampai hari kiamat. Kemarin sudah saya jelaskan kenapa Allah pastikan yang diminta itu nggak akan bisa ngasih sampai hari kiamat. Ya jawabannya satu, karena mereka nggak punya, kan gitu ya. Faqidu syai' la yu'ti, yang tidak punya mustahil bisa memberi. Dan Allah mengatakan selain Allah sampai hari kiamat kalau kamu minta nggak akan bisa ngasih. Kenapa? Ya, jawabannya mereka nggak punya. Sederhana. Kenapa mereka nggak punya? Ya karena mereka bukan yang mencipta. Sederhananya begitu ya. Anda nggak ikut mencipta, Anda nggak ikut bikin, maka Anda nggak punya bagian di situ. Kurang lebih seperti itu. Ya. Wahum an du'aihim ghafilun, sudah mereka nggak bisa ngabulkan karena nggak punya. Mereka juga nggak tahu engkau berdoa, kata Allah. Wahum an du'aihim ghafil. Ghafil itu lalai. Mereka nggak tahu si ini minta sehat, ini minta rezeki. Mereka nggak tahu. Kalaupun tahu, kata Allah, mereka tidak akan bisa ngabulkan sampai hari kiamat. Kenapa? Karena mereka tidak punya. Ya, itu yang kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya dari ayat ini, faedah yang kita bisa ambil ini sudah saya jelaskan. Ya, faedah yang kita bisa ambil yang pertama, pelajaran yang kita bisa ambil, ajhalun nas wa adalluhum man da'a ghairallah. Ajhalun nas, sebodoh-bodohnya manusia. Ya, kata Allah, ajhalun nas, jahil itu bodoh. Kalau ajhal paling bodoh, namanya isim tafdil. Ya, isim tafdil itu sesuatu yang penyangat, paling, gampangannya gitu ya. Paling baik, paling ganteng, paling cantik, paling pintar, paling bodoh. Ya, jahilun bodoh, ajhal paling bodoh. Jamilun ganteng, ajmal paling ganteng. Jamila ya itu cantik, ajmal paling cantik. Paham? Ya. Ini Allah bilang ajhal ya. Ajhalun nas, sebodoh-bodohnya manusia, wa adalluhum. Ya, kenapa sih orang ini dikatakan paling bodoh dan paling sesat? Ya karena tadi dia minta kepada makhluk yang tidak punya. Ya jelaslah secara akal aja nggak bisa, nggak punya dimintain, ya nggak punya dimintai. Ya Allah pantas, waman adallu, siapa lagi yang lebih bodoh, lebih sesat? Ya tahu nggak ngerti, ya tahu nggak paham isi doa orang yang berdoa. Sudah kalaupun paham nggak punya lagi, maka Allah katakan waman adall. Maka di sini faedahnya, ajhalun nas, sebodoh-bodohnya manusia, wa adalluhum, sesesat-sesatnya manusia, manda'a, adalah orang yang berdoa ghairallah, kepada selain Allah. Jadi ini kata Allah, bukan saya yang bodoh-bodohin manusia, bukan saya yang nyesat-nyesatin manusia. Allah yang bilang dalam surat Al-Ahqaf ayat 5 sampai 6. Itu faedah pertama. Faedah kedua, itsbatu annal ma'budin ghafiluna an ibadatihim wa la yastati'un ijabatahum. Menetapkan annal ma'budin, sesungguhnya yang disembah itu, berhala-berhala tersebut, ghafilun, kata Allah, mereka sendiri lalai, nggak tahu isi doanya, si A minta apa. Beda dengan Allah. Allah as-sami'. Apa as-sami'? Maha mendengar. Coba bayangin di Arafah kemarin, jutaan manusia kan ngumpul di satu titik. Ya, kalau kita bicara harian selain hari Arafah, ya nyebar, manusia itu nyebar. Ada yang minta di Masjid Nabawi, ada yang minta di Masjidil Haram, mungkin ada yang minta lagi doa di Masjid Kuba, ada yang minta di Masjid Handmade, gitu kan. Tapi di hari Arafah itu hanya ada di satu titik dan nggak boleh. Yang sekarat aja di rumah sakit harus dibawa ke situ. Karena kalau nggak di Arafah hajinya tidak sah, ya. Bahkan kalaupun mati di situ ya bagus, gitu kan. Sampai sedemikian hari Arafah itu, ya wajib pokoknya situ. Nggak bisa nggak. Yang lain boleh ada bayar denda dan semisal Arafah, nggak ada ganti-ganti, sudah pokoknya di situ mau cengap-cengap, mau sekarat di situ.
Kan doanya macam-macam itu, jutaan manusia itu. Dalam satu waktu itu, si A minta B, si A minta ini, si A minta ini. Ribuan manusia di situ. Ya, Allah dengar. Ini doa minta ini, Allah minta ini. Dan Allah punya semua yang mereka minta. Mana dalilnya? Dalam ayat kursi gampangannya. Sengaja saya bawakan kadang dalil itu yang antum hafal. Allah kan bilang, Allahu la ilaha illa huwal hayyu al qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Terus lahu ma fis samawati ma fil. Lahu, miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Paham? Miliknya apa yang ada di langit, Allah punya semuanya. Dan Allah Maha mendengar. Kalau berhala ini sudah nggak punya, beli kerungu. Sudah susah. Ya, dengar nggak punya, nggak bisa. Mas Safid bilang ke saya, Ustaz, minta tambahan nyawa setahun aja. Saya dengar permintaannya, tapi saya nggak punya, nggak diijabah, nggak terkabul. Kenapa? Beli duit stop umur, sederhananya begitu. Punya, tapi nggak dengar. Beliau dari atas sana, ya ngasih isyarat, ini aja, dari jauh, gini, ya. Maksud beliau minta aqua gelas 1. Saya tuh punya sebenarnya aqua gelas 1, cuma saya pahamnya gini tuh minta pulpen, tak anterin pulpen. Terijabah nggak? Terkabul nggak? Tidak. Saya punya tapi nggak denger aja nggak bisa. Paham nggak? Kita ki duwe aqua gelas ki duwe yang dijaluk Mas Safid, cuma beli kerungu. Paham? Nggak kedengeran bila minta apa. Nggak bisa terijabah, nggak bisa terkabul. Ya, nggak punya, denger nggak bisa, denger nggak punya juga nggak bisa. Berhala ini nggak punya dua-duanya, beli kerungu dan beli duit, sudah nggak bisa sama sekali. Makanya Allah pastikan sampai hari kiamat mereka nggak bisa ngabulkan beli kerungu dan beli duit. Paham? Ya, ada orang ikhwan fillah azakumullah mungkin di air, ya sedang tenggelam, tapi karena nggak dengar orang teriak, mungkin di sampingnya itu ada orang bisa renang semua kan, ya bisa renang semua di pinggir-pinggir kolam itu. Cuma karena nggak dengar permintaannya dari dalam air, blubuk disangka emang lagi guyonan, nggak bisa. Padahal bisa nolong itu, punya dia kemampuan untuk nolong orang tenggelam, tapi kenapa nggak dengar? Paham? Ya, sebaliknya. Dengar ada orang tenggelam, tolong saya tenggelam, dianya nggak bisa renang, nggak punya kemampuan, nggak bisa juga nolong. Sederhananya begitu. Ini sifat berhala yang melekat, mereka nggak punya dan nggak bisa dengar. Makanya Allah pastikan sampai hari kiamat mereka nggak akan bisa ngabulkan. Kenapa? Ya tadi nggak punya dan nggak bisa mendengar. Ini luar biasa Allah membongkar kelemahan orang-orang yang beribadah dan berhala-berhala tersebut. Nah, yang kedua ini itsbatul ma'budin ghafilun an ibadatihim. Menetapkan bahwa berhala-berhala itu, patung-patung itu, ya atau siapapun yang disembah itu ghafilun. Mereka itu lalai an ibadatihim. Ya, ada orang ibadah kepada mereka, mereka nggak tahu. Ya, mereka nggak tahu. Wala yastati'una ijabatahum, dan mereka tidak akan pernah bisa mengabulkan doa-doa mereka. Kenapa? Tadi jawabannya. Beli duit. Bahkan beli duitnya sampai setipis kitmir. Kemarin sudah saya jelaskan, ya. Setipis lapisan yang membatasi biji kurma dengan buah kurma. Ada lapisan tipis bening, itu kitmir. Nanti di bab setelah ini kita bongkar lagi kelemahan-kelemahan berhala ini. Yang ketiga, tasmiyatud du'ai ibadatan, ya. Tasmiyatu hadad du'a, ya. Menamakan doa ini, yakni doa tentang waman adallu mimma yad'u min dunillah, termasuk ibadah. Ya, jadi memang doa ini termasuk ibadah gitu maksudnya. Ya, bahwa doa termasuk ibadah. Nah, kalau ibadah maka tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah, sederhananya begitu. Ya, yang keempat, anna hadhihi da'wata sababun li'adawatil ma'budin lil 'abidina yaumal qiyamah. Sesungguhnya hadhihi dakwah, ya, doa-doa yang dipalingkan kepada selain Allah ini menjadi sebab permusuhan antara yang disembah dengan yang nyembah.
Yang disembahnya ngerasa beli pernah ngongkon, beli pernah pai wasiat, beli pernah minta, nggak pernah. Ente kata siapa nyembah saya? Saya nggak pernah nyuruh, saya nggak pernah instruksikan, kok kamu menyembah saya? Ya, jadi di sini ikhwan fillah azakumullah akan jadi permusuhan antara yang menyembah dengan yang disembah. Ya, jadi ada dalil khusus yang seperti ini. Yang kelima, bayanu annal ma'budin satabarrauna yaumal qiyamati min ibadati abidin. Penjelasan bahwa yang disembah itu akan memusuhi, akan mengingkari di hari kiamat ya orang-orang yang menyembah mereka. Ya, bahkan Allah akan bertanya kepada malaikat, apakah kalian menyuruh hamba-hamba ya manusia untuk menyembahmu? Kata malaikat tidak. Begitupun Nabi Isa alaihi salam pun mengatakan tidak, dan seterusnya. Tapi ini faedah dari surat Al-Ahqaf di ayat yang kelima dan yang ke-6. Lalu kita masuk ke faedah di surat An-Naml ayat berapa? 62. Baik. Yang pertama, al-ikhlasu fid du'a sababun lil ijabah. Ikhlas dalam berdoa adalah sebab dari terkabulnya suatu doa. Ini penting teman-teman ya. Allah berjanji dalam Al-Quran. Ini kenapa saya akan penting. Jangan sampai antum nyalakan dalil hanya karena antum sudah ngangkat tangan 100 kali gak diijabah. Saya katakan ya, pertama, Allah berjanji dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Doalah kepadaku, aku akan kabulkan. Menunjukkan ikhwan fillah azakumullah, Allah janji bahwa setiap doa Allah pasti kabulkan. Ya, sebelum nanti kita bicara pengabulannya bisa diberikan, bisa diganti atau bisa dihindarkan dari musibah yang semisal nanti insyaallah. Yang jelas yang antum harus yakini dengan seyakin-yakinnya bahwa semua doa yang antum utarakan selama syaratnya terpenuhi dan tidak ada penghalangnya, maka doa ini pasti diijabah dan tidak akan ada yang sulit bagi Allah. Ini yang harus yakini. Ya, tidak ada yang sulit bagi Allah. Kalau antum ragu, tauhid antum dipertanyakan. Karena antum tidak meyakini kemahakuasaan Allah. Antum meragukan kemampuan Allah. Sedangkan Allah memastikan innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah pastikan apapun yang Allah inginkan pasti terjadi. Antumnya ragu. Itu yang nanti terjadi. Ratusan ribuan antum angkat tangan, antumnya ragu, bisa ndak ya Allah berangkatkan saya berangkat haji tahun depan, tapi gaji saya, tapi begini. Antum lisannya bilang A, hatinya menetralkan. Ikhwan, tahun ini ya ada salah satu ya masih mungkin pasukan saya lah di DKM, ikhwan fillah, dia izin ke saya, Ustadz izin, nggak bisa nyapu masjid kurang lebih sebulan. Mau kemana? Saya bilang, tak kirain mau ada apa, saya mau haji. Takmir masjid, nyapu masjid dia. Saya diem aja, malu diem. Gimana ceritanya ikhwan? Ya, dia hariannya afwan, bukan mengecilkan profesi. Hariannya jual tahu gejrot dia. Hariannya jual tahu gejrot. Saya nggak nanya, saya tahu kalau Allah sudah berkehendak pasti bisa. Oh ternyata dari kakeknya dulunya nggak bisa, ke bapaknya keburu meninggal, diwariskan ke cucu. Rezeki Allah tuh begitu. Ya, kitanya aja kadang menetralkan ikhwan. Saya bilang ya Allah, saya mau ini, saya mau ini, saya. Antumnya ragu bisa nggak ya Allah ngasih saya? Ya, apa antum pernah berpikir ikhwan, gimana dulu Nabi Muhammad Isra Mi'raj? Kendaraan apa saat itu tuh? Yang bisa dari Mekah ke Palestina naik turun langit lalu sampai lagi di Mekah sebelum subuh. Kecepatan apa saat itu kendaraan yang bisa seperti itu? Teknologi apa? Ikhwan, kemarin sudah saya katakan, kalau Allah sudah bertindak sesuatu, maka caranya bukan caranya antum. Caranya siapa? Caranya Allah. Ya, kemarin saya katakan, memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim dengan air itu caranya saya, caranya antum. Caranya Allah nggak begitu. Ya kan?
Caranya Allah gimana? Biarkan api menyala. Allah bilang kepada api, ya narku di bardan wasalaman ala. Jadilah engkau sejuk. Selesai. Kalau caranya kita, iya harus dimatikan, diambilin kayu bakarnya, disiram, itu caranya kita. Paham? Kalau caranya Allah tidak begitu. Caranya Allah untuk menyelamatkan Musa bukan didatangkan kapal ngangkut pasukan lalu terbang ke daratan sana. Enggak, itu cara kita. Atau Allah turunkan pasukan dari langit, malaikat pembawa pedang untuk perang membunuh pasukan Firaun. Caranya kita. Caranya Allah tidak begitu. Lautnya dibelah menjadi 12 karena mereka ada 12 kabilah. Masing-masing kabilah masuk di jalannya masing-masing. Apa ada yang kepikir kita cara Allah? Enggak ada. Jadi jangan masuk ke wilayahnya Allah. Paham? Jangan pernah masuk. Gimana cara Allah ngabulkan saya, Ustadz? Ya, bukan wilayahnya antum. Pusing kayak antum mikirin rezeki. Bagaimana ya nanti saya begini. Sudah antum niatkan ke Allah. Apa saja perkara-perkara yang antum inginkan. Ya, mungkin gaji antum tidak tutup untuk bayar utang. Tapi antum punya Allah yang maha pemberi. Yakin bisa nantinya. Itu yang nggak terjadi tuh karena antumnya ragu. Masalahnya Allah sudah mengatakan, ana inda dhonni abdi bi. Saya menurut prasangka hambaku. Andanya tuh ragu ke Allah. Ya sudah, Allah kasih yang keraguan itu. Paham? Kayak sudah, kalau sudah begitu saya yakin nggak akan dikabulkan. Andanya udah ragu ke Allahnya tuh udah ragu. Allah maha mampu, Allah maha kaya, Allah maha bisa. Innama amruhu idas aroda syai'an an yaqula lahu kun fayakun, kata Allah. Apapun yang Allah inginkan akan terjadi. Antum ya. Maka ikhwan, Allah sampai jelas mengatakan ya dalam 2 ayat yang berbeda, ud'uni astajib lakum. Doa kepadaku aku pasti kabulkan. Bahkan Allah katakan dalam Al-Qur'an juga, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya kepadamu Muhammad, saya dekat. Dah. Nggak usah nunggu perintah Allah kul. Saya pernah jelaskan ya. Ini rahasianya kedekatan hamba dengan Allah. Kita orang muslim itu punya kedekatan yang nggak ada batasnya dengan Allah. Ya. Giliran Nabi ditanya, yas'alunaka 'anir ruh Muhammad, kalau umatmu bertanya kepadamu tentang ruh, katakan, selalu ada katakan. Kalau umatmu bertanya kepadamu tentang darah haid, katakan. Kalau kalau umatmu bertanya kepadamu tentang harta rampasan, katakan. Pasti diawali dengan katakan. Kul. Tapi giliran Muhammad, kalau kamu ditanya tentang aku, kata Allah, Allah nggak bilang katakan, enggak. Allah bilang, fa inni qarib, saya dekat. Paham? Jangan ragu, angkat tangan ke Allah. Ya, justru antum dibenci. Kalau ke manusia sekali 2 kali antum minta senyum, 3 kali mungkin senyumnya rada miring dikit, 5 kali merengut dia, 6 kali antum diusir, jaluk baik, minta baik, modal gitu. Terus manusia begitu. Kalau Allah enggak, justru kalau antum banyak Allah makin cinta. Paham? Jangan disamakan. Kita isin akeh dosa, justru situ dosanya lebih besar daripada maksiat yang Anda lakukan. Ada orang bermaksiat terus, isin saya minta ampunnya, justru nggak minta ampun ke Allah, tauhidnya malah kena. Kenapa? Dia hilangkan nama Allah Al-Ghafur, dia hilangkan nama Allah Al-Afu. Paham? Ya, maksiat manusia, ikhwan. Tapi jangan, ya ini maksiat, saya nggak bela maksiatnya. Tapi ketika Anda merasa malu, ini saya kayak nggak pantas saya diampuni. Lah siapa? Antum ikhwan fillah azakumullah. Taib. Jadi jangan samakan Allah dengan makhluk dalam hal apapun, termasuk dalam hal doa. Selama syaratnya terpenuhi, panjang lagi pembahasan syarat ini. Nanti kapan-kapan kita bahas secara khusus ya perkara-perkara masalah doa ini. Syarat-syaratnya apa, penghalangnya apa, dan rahasia-rahasia supaya doa ini cepat terijabah. Ya, salah satunya seperti Nabi Yunus alaihissalam harusnya dihukum sampai hari kiamat, 3 hari sudah bebas. Berarti ada sesuatu yang dia lakukan. Hukumannya harus panjang sampai hari kiamat. Ya, sakitnya harus panjang bertahun-tahun, tapi ternyata sebulan 2 bulan dia sehat. Ada sesuatu. Maka di sini ikhwan a'azakumullah, perlunya kita belajar akidah itu ya, supaya kita tidak ragu ngangkat tangan. Jangan antum netralkan sendiri. Aingnya minta A, hatinya tuh tapi kayaknya begini. Ya antum pakainya matematika manusia.
pakainya adalah pikiran kita, ikhwan, nggak bisa. Itu wilayahnya Allah. Allah sampai jelas mengatakan, setelah saya menciptakan kalian untuk beribadah kepadaku, saya ngasih rizki, kata Allah. Ngasih rizki itu semua luas. Antumnya masuk ke wilayahnya Allah, ya pusing lah. Bukan wilayah antum. Ya, ikhwan fillah azakumullah, ini penting. Jadi yang pertama, al-ikhlasu fi du'a sababun lil ijabah. Ikhlas dalam berdoa ini sebab dikabulkannya doa. Ya, nanti insya Allah ingetin aja Mas Safid. Ya, kita bahas ya serba-serbi doa ini penting banget. Ya, karena banyak yang hambar dalam doa. Angkat tangan puluhan mungkin ratusan kali hambar. Nggak ada keyakinan di sini. Sampai ke orang ruqyah dari Al-Fatihah sampai Anas, jinnya cengengeh saja. Kok bisa? Ya, ada orang baca Al-Fatihah 3 kul, jinnya pergi. Kenapa bisa begini? Apa yang salah di sini? Ya, yang satu meyakini bahwa jin tidak akan pernah bisa melawan Al-Quran. Yang satu meyakini bahwa Al-Quran adalah obat. Yang satunya, ya beli sih Al-Quran obat. Ya beli, ya sudah, itu yang terjadi. Ana inda dzoni abdi bihi, kata Allah. Saya menurut prasangka hambaku. Andanya ragu. Itu yang terjadi. Keraguan itu yang nanti melahirkan kegagalan dalam doa kita dan seterusnya. Nanti ingetin aja Mas Safid. Insya Allah nanti saya siapkan materinya. Kita bahas tentang masalah doa. Ya, kecuali antum udah nggak doa, ya, dan nggak boleh. Ini satu dosa besar ketika kita tidak lagi berdoa, tidak lagi minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, yang kedua kita selesaikan dulu faedahnya. Itsbatu barokati doa wa naf'ihi, menetapkan berkahnya doa dan kemanfaatannya. Jangan pernah meremehkan doa, ikhwan fillah azakumullah, karena setiap yang berdoa pasti diijabah dengan 3 cara pengabulan doa Allah. Dan ini Nabi ungkapkan dalam satu hadis full, 3-3-nya nggak terpecah-pecah. Ya. Orang berdoa itu tidak lepas dari pengabulan. Pasti dikabulkan. Pasti, Bu. Cuma bentuk pastinya itu dengan 3 jawaban dari Allah. Kenapa sih nggak satu aja, Ustadz? Karena Allah tuh lebih tahu, Bu. Yang dibutuhkan oleh kita itu ternyata A, bukan B. Kitanya sih nyaluk B. Tapi ternyata Allahnya tahu yang kamu butuhkan bukan B. A. Kenapa sih Allah lebih tahu? Siapa yang bisa jawab? Kenapa Allah lebih tahu dari diri kita? Ngacung. Hah? Enggak, sederhana aja sok jawaban, enggak usah saya mintain dalil. Ya. Kalau ayatnya jelas, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Di akhirnya Allah katakan, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Kenapa Allah lebih mengetahui daripada kita sendiri? Hah? Sederhana, karena Allah yang nyiptakan diri kita. Antum bikin produk di belakang, gawe kursi. Tahu kursi ini bukan di dalam, bukan di outdoor, harus di indoor. Pembelinya protes, dihujani sekali melar KB, ya dikelentar bae wong memang kursi ya bukan di outdoor untuk di indoor. Sederhana begitu. Kenapa antum lebih tahu dari dia? Antum yang bikin, paham? Allah kan yang nyiptain kita, atau antum nyiptain diri sendiri? Ya bentuknya nggak begini, kalau nyiptain lebih ganteng. Ya, ya Mas Hafid. Kalau kita nyiptain diri sendiri, ya tak gawe yang spesial, rada mancung dikit hidungnya gitu kan. Terus badannya rada ya sispek dikit lah, bisa kuat gitu kan ceramahnya. Kalau saya nyiptain diri sendiri, saya ngatur diri sendiri, saya nguasai diri sendiri, saya bikin spesial. Masalahnya saya tuh nggak nyiptain diri sendiri, saya juga nggak ngatur diri sendiri, saya juga nggak nguasai diri sendiri. Paham? Allah yang nyiptain, jadi Allah yang tahu. Ini fulan, ini si A, begini yang terbaik. Si B, begini yang terbaik. Ini jawaban sederhana. Kenapa Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan? Sama dalam doa. Antumnya gaplak-gaplik minta A. Allah tahu, Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Penyayang, Maha Pengasih. Melas, lamun dipai A, bahaya. Antum minta jengklat, ya Allah saya minta motor baru, motor saya hilang. Ya, yang kira-kira digas langsung jreng misalkan. Allah tahu. Iki bocah lamun dipai motor kang model mengkenen tambah kalap naik motornya. Akhirnya dikasih yang 120 cc motor antum. Iya, ya tak gitu. Kenapa? Ini kalau dikasih yang 160 cc ngebut deh.
Ya, Allah nggak kasih, bahaya. Ya, wonge ngantukan ning motor, misal. Ya, ngantukan, wonge gampang ngelamun, misalkan pakai kacamata. Ya, bahaya kalau dikasih A ini, sehingga Allah kasihnya B. Paham? Kenapa? Allah tahu spesifikasi dari fulan kuatnya begini, begini Allah tahu. Ini sederhananya. Maka ikhwan bila azakumullah, jangan nanti suuzon. Kenapa ya Allah, engkau udah janji bahwa semua doa dikabulkan. Engkau pun bilang engkau dekat dengan hamba. Kau bilang dan seterusnya. Taib ikhwan, lihat dulu. Ada keikhlasan tidak dan seterusnya. Jadi yang kedua, itsbatu doa, ya itsbatu barokati doa wa naf'ihi. Menetapkan berkahnya sebuah doa dan kemanfaatan yang ada. Jadi jangan pernah meremehkan doa. Dan kata ahli hikmah mengatakan bahwa orang berdoa itu seperti orang yang mengayuh sepeda. Ya, orang sepeda itu ikhwan dari sini mau ke Pleret mungkin butuh 100 kayuhan. Paham? Ya, maka antum harus tempuh. Kalau mau sampai di Pleret butuh 100 kali kayuhan. Ketika antum baru 80 kali kayuhan, antum nggak neruskan, padahal 20 lagi yang nggak sampai ke Pleret. Paham? Sama doa. Allah inginkan antum ngangkat tangannya 100 kali. Dau sangang puluh wis mandek. Ya nggak dikasih. Paham? Ya. Kadang Allah ingin tahu nangis kita kayak apa sih dalamnya. Allah ingin tahu merengek kita seperti apa. Allah ingin tahu kita ini di titik mana. Saya pernah jelaskan di khutbah Jumat. Kadang Allah hanya inginkan, sudah nggak ada penghalang semua, sudah syaratnya penghalangnya tidak ada, tapi Allah tahu di hatinya masih ada sandaran kepada selain Allah. Allah nggak kasih. Tunggu sampai kosong banget hati itu, Allah tolong. Ya, paham? Kayak Nabi di gua sempit 2 orang, musuh di depan semua. Apa harapan itu? Siapa kira-kira yang nolong lagi? Siapa yang diharapkan? Gak ada kecuali Allah. Innallaha ma'an. Sudah Allah bersama kita. Allah tolong. Musa depannya laut, belakang pasukan Fir'aun. Gak mungkin dia minta bala bantuan, minta tolong ke siapa? Gak ada, kosong hatinya kecuali hanya Allah. Allah bersama kita. Allah akan menolong kita. Allah tidak akan membiarkan kita. Yakin, hatinya hanya ada Allah. Ibrahim mengatakan hasbunallah, hatinya hanya ada Allah, nggak ada Jibril yang kuat, nggak ada Jibril yang punya 600 sayap, nggak ada Jibril yang jadi pemimpin malaikat. Di hatinya hanya ada Allah. Makanya yang keluar apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi saya Allah, dia sebaik-baiknya. Selesai semuanya. Taib, ini rahasia doa. Salah satunya kosongkan harapan Anda kepada selain Allah, nanti malah ditinggal. Kosongkan, saya begini, saya punya teman begini, saya punya kenal. Kosongkan. Ya, ingat ikhwan, mereka sendiri butuh kepada Allah. Lepaskan semua itu. Nanti antum enak hidup itu. Ya, ikhwan bila azakumullah. Yang ketiga, annal khaira wasyarra muqaddarun minallah. Yang ketiga, sungguhnya kebaikan dan keburukan ya semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya, mau kebaikan mau keburukan, seluruhnya telah ditakdirkan oleh Allah dan tidak akan ada yang meleset. Makanya nggak ada ungkapan dalam Islam semuanya akan indah pada waktunya. Tidak ada. Yang ada adalah semuanya akan berjalan sesuai dengan takdir Allah. Ya, kalau itu baik, ya, kalau itu buruk, semuanya telah ditakdirkan oleh Allah. Bahkan jauh 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Yang keempat, yang ketiga, bismillah. Yang keempat, al-istidlalu ala tauhidil uluhiyah bi tauhidir rububiyah. Ini penting. Ya. Pokoknya kalau saya bilang ini penting, berarti ada faedah yang penting di atas yang penting. Yang keempat, al-istidlalu ala tauhidil uluhiyah bi tauhidir rububiyah. Beristidlal, berdalil dengan tauhid uluhiyah ya, untuk menunjukkan dengan tauhid rububiyah. Gampangannya gini, ya ikhwan bila azakumullah, Nabi Ibrahim pernah dipaksa oleh bapaknya dan kaumnya untuk nyembah berhala. Paham? Bapaknya kan membuat patung ya, kaumnya pun nyembah patung, dipaksa. Perhatikan,
Ya. Nabi Ibrahim nggak ngelawan lah, patungmu nggak bisa ngedenger, nggak bisa bicara, bisa dibunuh detik itu juga. Ya, Nabi Ibrahim hanya menjawab gini, saya hanya akan menyembah yang telah menciptakan saya. Dia bilang gitu. Saya hanya akan menyembah yang telah menciptakan saya. Innani bara'um mimma ta'budun illalladzi fatarani. Dia bilang, illalladzi fatarani. Saya hanya akan menyembah yang telah menciptakan saya. Paham? Ini namanya berdalil dengan tauhid rububiyah. Apa? Rububiyah menciptakan. Ingat loh, kamu juga yang nyiptakan Allah. Karena mereka ngakui. Mereka tuh mengakui dari zaman Adam, dari zaman Nuh sampai hari kiamat, kalau masalah penciptaan semuanya ngakui, semuanya diciptakan oleh Allah. Jadi Nabi Ibrahim ingin bilang gini, saya hanya akan nyembah yang nyiptain saya. Kamu yang nyiptain siapa? Allah juga kan? Kamu ngaku, mereka yakin yang nyiptain Allah. Kamu juga harusnya nyembah Allah. Paham? Ini namanya berdalil dengan tauhid rububiyah untuk tauhid uluhiyah. Sama saya katakan ke antum. Saya gunakan cara ini tadi untuk pemahaman ke antum. Kenapa sih berhala itu nggak bisa ngabulkan? Karena mereka nggak punya. Kenapa mereka nggak punya? Karena mereka tidak ikut menciptakan. Paham? Jadi ngerti kita ini. Ini namanya berdalil dengan tauhid rububiyah untuk menekan tauhid uluhiyah. Yang nyiptain kamu siapa? Makanya ini paling kuat. Antum kalau bertemu dengan orang-orang kafir yang coba musik-musik kita, tanya aja. Nggak usah bilang Isa tuh begini, nggak usah. Jangan. Ya, sederhana aja. Yang nyiptain saya siapa? Yang nyiptain Nabi Isa siapa? Yang nyiptain kamu siapa? Siapa kira-kira jawaban mereka? Allah. Nggak akan mereka bilang Isa nyiptain diri sendiri, nggak akan. Ya, nggak ada sekte di mereka yang meyakini itu, nggak ada. Hanya ada 3 sekte di mereka itu. Meyakini Isa anaknya Allah, Isa setengahnya Allah, setengahnya manusia, atau yang ketiga Isa hanya utusan Allah. Cuman ini tetap dikafirkan. Kenapa? Karena tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai seorang rasul. Nggak ada satupun sekte di agama mereka yang meyakini Nabi Isa menciptakan, nggak ada. Ya, nggak ada. Sama kayak sekte kita, ada ini, ada Qadariyah, ini semua nggak ada. Semua aliran, mau agama manapun nggak ada yang meyakini pencipta ada selain Allah. Bahkan orang kafir Quraisy nggak. Ya, mereka kan gembong-gembong orang kafir juga nggak ada. Allah katakan la yaqulunallah, pasti mereka mengakui Allah pencipta. Ini yang digunakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Taib, ya, tanya ke mereka, yang nyiptain saya, nyiptain kamu, nyiptain Nabi Isa siapa? Allah. Berarti kita harus mengabdi kepada yang menciptakan kita. Selesai. Tapi kalau antum masuk dari Nabi Isa itu begini untuk menjelaskan kekurangannya, mereka nggak terima. Akhirnya nolak duluan dari awal. Coba dibuka fitrahnya. Kayak Nabi Ibrahim tuh, ya. Saya hanya akan menyembah yang telah menciptakan saya. Supaya mereka juga klik mikir, yang nyiptain mereka juga siapa? Allah. Harusnya mereka juga nyembahnya ke Allah, bukan ke berhala. Paham? Ini luar biasa cerdasnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ini namanya al-istidlalu ala tauhidil uluhiyah bi tauhidir rububiyah. Ya, menetapkan istidlal berdalil dengan tauhid ya rububiyah untuk menekan tauhid al-uluhiyah. Yang kelima, ijabatullahi lid-du'ail mutar wa kasfu su'ihi. Ya. Yang kelima, ya, diijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang mutar, orang-orang yang dalam kondisi genting, kondisi terjepit. Ya, biasa di kondisi ini memang sudah nggak ada harapan kecuali hanya kepada Allah. Seperti Nabi Ibrahim kan di kondisi melayang, dia ditawarkan oleh malaikat Jibril, bukan masih di tanah atau bukan sudah nyemplung api, sudah di kondisi detik-detik terakhir. Kadang kita di posisi itu. Mentok ke sana, mentok ke sini, mentok ke depan, mentok ke belakang, kanan mentok, kiri mentok. Satu arah yang bisa kita tuju yaitu ke tanah, yaitu sujud. Dan disitulah jarak terdekat hamba dengan Allah. Kadang begitu ikhwan. Ya, Allah ingin hilangkan
rasa kebanggaan di hati kita. Silakan obatmu diminum, silakan doktermu dipakai, silakan alatmu digunakan. Dibiarkan dulu sama Allah. Sampai pada satu titik obatnya tidak bermanfaat, dokternya juga tidak bisa nolong, biidnillah obatnya, alat semua kosong, uang habis, harapan habis, di titik itu Allah masuk. Paham? Begitu ikhwan. Ya, Allah hanya inginkan satu. Allah punya nama As-Somad. Apa As-Somad itu? Tempat bergantungnya seluruh makhluk. Maka jangan pernah menggantungkan hati kepada selain Allah. Paham? Ini rahasia kehidupan kita ikhwan. Kalau mau enak begitu, kita paham Allah itu tidak senang kalau di hati kita ada selain Allah. Allah malah tinggalkan. Ya, inilah nikmatnya kita belajar akidah. Ya, kita nambah keyakinan, kita nambah mantap dalam berdoa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ya mengabulkan doa orang-orang yang dalam kondisi terdesak. Kenapa? Karena saat itu nggak ada lagi harapan. Ya kayak Nabi Yunus di perut ikan, sudah mah ikannya nyelam malam hari, ya kan? Dasar laut 3 kegelapan, fi dzulumat kata Allah, di 3 lapis kegelapan. Kegelapan perut ikan, kegelapan dasar laut, dan kegelapan malam hari. Kira-kira siapa yang bisa nolong? Kira-kira siapa yang bisa nolong? Siapa yang bisa mendengar teriakan tolongnya? Gak ada. Maka saat itu yang terlontar hanya kalimat tauhid. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Taib, hanya ada Allah yang terlontar dari mulut. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Maha suci Engkau wahai Allah, saya termasuk orang-orang yang bersalah zalim karena telah meninggalkan kaum saya. Taib, Allah tolong. Kenapa? Ada tauhid di dalamnya. Udah nggak ada. Gimana ya di atas? Kan dia nyemplung itu saat itu kan diundi kan? Ya kisahnya bisa nyemplung itu kan diundi. Kapalnya keberatan. Taib, ya diundi 3 kali, yang keluar namanya Yunus terus. Ya nggak ada yang berani lempar, Nabi. Ya, tapi Yunus lompat sendiri. Apa dia berharap? Semoga di atas bisa nolong saya. Ya kan? Di atasnya kan ada orang-orang tuh lagi naik. Enggak. Di hatinya ada la ilaha illa anta subhana inni kuntu. Tidak ada lagi yang bisa menolong saya kecuali Engkau wahai Allah. Ya, Engkau lah satu-satunya yang saya ibadahi, Engkau lah satu-satunya yang saya bisa mintain pertolongan dan seterusnya. Maka disitulah titik Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan diri kita. Maka ikhwan fillah azakumullah, lepaskan ya hati kita dari bergantung kepada makhluk Allah Subhanahu, siapapun dan apapun dia. Lepaskan kalau antum mau baik dan mau mustajab dalam berdoa. Yang keenam, ma'rifatullahi bil fitrah. Ya, pengetahuan tentang Allah ini termasuk fitrahnya manusia, nggak bisa nggak default. Ya, apa default tuh? Apa maksudnya default tuh? Ya settingan pabrik lah, settingan pabrik. Antum kalau HP sudah nge-lag, sudah begini begitu, ada kan pencet factory reset, kembalikan ke settingan pabrik, settingan awal sebagaimana diciptakan, sebagaimana diproduksi. Kurang lebih begitu, ya. Jadi mengenali Allah, meyakini Allah pencipta, pengatur, penguasa itu udah settingan, nggak bisa enggak. Bahkan ateis pertama di muka bumi, siapa dia? Siapa ateis pertama? Ateis itu orang nggak ngakui ada Tuhan. Tuhan aja nggak ngakui, apalagi ada pencipta, pengatur, penguasa. Boro-boro Tuhan aja mereka nggak akui adanya. Secara lisan, secara hati nggak bisa. Fitrah sudah defaultnya ada, kecuali hatinya dicopot. Ya nggak ada, nggak bisa. Sekelasnya ateis pertama, siapa ateis pertama? Wah, iblis sembarangan. Iblis itu ketika dilaknat, bahkan sumpahnya, demi kemuliaanmu dan yang telah menciptakanku, dia bilang gitu. Ngaku dia yang nyiptain Allah. Ada ateis pertama di muka bumi. Abdullah Qasim, wah, bocah wingi sore Pak Mus. Ya. Ateis pertama di muka bumi yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Fir'aun. Ada manusia seberani itu. Saya Tuhan. Ya, Namrud ngaku Tuhan. Ya,
Pokoknya raja-raja yang kafir itu ngaku Tuhan, tapi nggak ada yang seberani Fir'aun. Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Ada Tuhan-Tuhan kalian, tapi saya yang paling tinggi. Itu luar biasa ya Fir'aun. Kata para ulama, ini ateis pertama di muka bumi. Sebelum ada yang semisal, ya. Pokoknya ateis-ateis receh-receh, Fir'aun udah duluan dia. Tapi tatkala ditimpa mutor nih ma'rifatullah bil fitrah nih, ya, tatkala terjepit sempit nggak bisa lagi, tetap hatinya ke Allah. Dia ngerindik, tahu ngerindik nggak? Sembunyi. Coba antum baca kisah ya, tentara Allah berupa belalang, kutu, katak, darah, itu disebutkan. Di 4 kondisi ini ngumpet-ngumpet Fir'aun datang kepada Nabi Musa. Ngumpet-ngumpet ya, karena dia udah kadung bilang ke rakyatnya, saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Ngelawan belalang ternyata tidak bisa. Ya kalau Tuhan kan hilang belalang, nggak bisa juga. Dia malu, mau ditaruh di mana wajahnya, ya kan? Dia tahu bukan Tuhan, ya, dia yakin. Tapi dia datang kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, berdoalah kepada Rabbmu. Bilang gini, kepada Rabbmu dia bilang, kepada pencipta dan pengatur alam semesta, agar menghilangkan sayuran kita habis, pepohonan kita habis dimakan belalang, hewan ternak pada mati, nggak ada pakannya, manusia pun pada kelaparan. Lihat, dia nggak bisa doa. Nabi Musa berdoa karena memang efeknya besar saat itu, kelaparan saat itu semesir, ya, karena belalang nggak bisa ditahan. Doa, bukan karena Fir'aun yang minta, tapi karena memang kondisinya seperti itu, bahaya ini, bisa binasa umat manusia. Maka berdoa kepada Allah, hilang belalang ini. Keluar dia ke istana dan pasukannya, saya yang telah menghilangkan belalang. 4 kali kayak gitu, yang ujungnya ditenggelamkan itu. Paham? Ya, katak dikirim, begitu lagi terus lakunya. Tapi poin pentingnya, fitrah Allah pencipta, pengatur, penguasa ini defaultnya manusia, settingan awal manusia. Maka tadi saya bilang ke antum, ya kalau antum mau bicara dengan orang-orang non-Islam, ya kalau bisa nggak usah lah. Nah, kita tidak ada kapasitas di situ. Tapi kalau udah kadung, nggak usah macam-macam bicaranya. Siapa yang nyiptain, gitu kan? Karena ini nggak bisa diingkari oleh mereka, nggak bisa. Sekelas Fir'aun aja nggak bisa. Siapa yang nyiptain, siapa yang ngatur, siapa yang nguasai, nanti dari sini ketemu. Ini caranya Nabi Ibrahim, bukan cara saya. Ini caranya Nabi Ibrahim menyadarkan umatnya. Saya hanya akan mencipta yang telah saya akan menyembah, hanya akan menyembah yang telah menciptakan saya. Mereka juga secara otomatis mikir, iya ya, kita juga yang nyiptain adalah Allah. Kenapa kita nggak nyembah Allah juga? Paham? Ini luar biasa, ikhwan fillah azakumullah, ya. Orang-orang yang sudah Allah berikan kemampuan untuk memahami Islam secara benar, maka Allah berikan ya hal-hal seperti ini yang mungkin kita sebelumnya tidak pernah terfikirkan, tapi Ibrahim alaihissalam ya pantas menyandang Khalilullah karena begitu cerdasnya juga beliau memahamkan manusia. Baik, teman-teman semua azakumullah. Lalu berapa menit lagi Mas Hafid? 10 menit lagi. Masya Allah, kita nggak masuk bab lagi nih teman-teman. Nggak apa-apa lah. Yang penting faedah kita dapat banyak. Lalu di habis pendalilannya. Oh, ada satu dalil lagi yang terakhir, ya, yang riwayat Imam Tabrani, yang di zaman Nabi SAW ada orang munafik yang ingin beristighosah kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi nebur, innahu la yustaghasu bi wa inna ma yustaghatsu billah. Sungguhnya tidak boleh beristighosah kepadaku. Ya, sungguhnya istighosah hanya dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada 2 faedah yang besar. Yang pertama, bayanu dzarril munafiqina 'alal muslimin. Bahayanya orang munafik ya atas umat Islam. Bahaya mereka ini. Kenapa? Karena mereka masuk di barisan kaum muslimin. Kalau Yahudi Nasrani jelas sekatnya tuh jelas, tempat ibadahnya pun beda. Kalau orang munafik enggak, mereka sholat di masjid, mereka terkadang mengikrarkan syahadat, mereka kadang mengucapkan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu seperti zaman Nabi. Mereka ikut sholat, ikut zakat. Ketahuannya kapan? Ketika dalam kondisi-kondisi tertentu, seperti mau perang Uhud tuh, yang 300 kan balik lagi, kan mereka mikir, kalau saya pura-pura sholat, ikut sholat, pura-pura sholat, kan nggak ada efeknya kalau pura-pura sholat.
Pura-pura sedekah nggak ada efeknya. Tapi kalau pura-pura mati, nggak bisa kan? Jihad terus bener-bener mati, kan nggak balik lagi. Maka mereka mikir, ya di perang Uhud itu nggak ikut juga nanti pasti keciri orang munafiknya. Sudah akhirnya ikut dulu, di tengah jalan mereka bisiki teman-teman yang lainnya. Hei, kalau kita perang jumlah mereka banyak 3.000, kitanya cuma 1.000. Maka kita mati, anak kita jadi yatim, istri kita jadi janda. Harta kita yang udah ditumpuk ditinggal. Ya balik lagi orang-orang munafik. Iya ya. Kalau kita pura-pura sholat kan masih mungkin. Pura-pura baik masih mungkin. Pura-pura sedekah masih mungkin. Masa pura-pura ikut perang terus kalau mati beneran gimana? Kan gitu. Balik 300 ini. Sisa 700. Ini yang asli orang muslim. 700 lawan 3.000. Menang kita kan dari awal. Ya. Menang kita itu. Ya, kalaupun kita habis juga kita hitungannya menang. Mereka 3.000 kita 700, ya kan? Artinya ikhwan fillah azakumullah, ya memang ada teguran di situ, ya. Yang nanti insyaallah di bab setelahnya kita akan bahas, ada penyebutan tentang perang Uhud. Nah, ini yang pertama, bayanu daruril munafiqina al muslimin. Penjelasan bahayanya orang munafik atas orang-orang yang beriman. Yang kedua, tahrimul al-istighatsati bi ghairillahi fima la yuqaddiru alaihi illallah. Haramnya istighatsah, meminta tolong ya kepada selain Allah, fima, dalam perkara-perkara la yuqaddiru alaihi illallah, yang tidak dimampui kecuali hanya oleh Allah. Jadi haram beristighatsah, isti'anah, isti'adah kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang hanya Allah yang bisa. Ke polisi minta dilindungi dari penjahat, boleh. Wahai polisi, lindungi saya dari segala macam penyakit, nggak bisa. Nanti jadi syirik. Ya. Ke dokter, dok, berikan resep, berikan obat, berikan alat yang bagus, boleh? Boleh. Dok, berikan saya kesehatan, boleh atau tidak? Nggak boleh, karena dokter tidak punya kesehatan. Mereka punya resep, punya obat, punya teknologi, punya ilmunya. Tapi kesembuhan milik Allah. Taib. Kondisi-kondisi ini yang tidak membolehkan kita meminta kecuali hanya kepada Allah. Kenapa? La yuqaddiru alaihi illallah. Tidak dimampui kecuali hanya oleh Allah. Tapi ikhwan fillah azakumullah, nanti saya pertimbangkan ya, ada beberapa subhat dan bantahannya terkait dengan masalah istighosah ini. Nanti saya pilah-pilah dulu, banyak di sini ya. Salah satunya tadi ya, orang-orang meyakini bahwa orang mati syahid itu hidup, maka boleh dimintai doa oleh mereka. Nanti insya Allah kita akan bahas. Mungkin sampai sini dulu. Sisa 5 menit lagi barangkali ada soal dari bab ini yang mau ditanyakan atau bab-bab lain. Fadhal. Ada ibu-ibu, bapak-bapak silakan. Agak menyimpang. Satu aja ya, satu aja. Boleh. Silakan. Jadi biasanya kan di Indonesia itu banyak momen-momen istighosah, biasanya di awal tahun nanti hari tertentu. Nah itu masa apakah itu dibenarkan? Yang kedua, kadang-kadang kita sebagai manusia dengan manusia lain dianggap sopan apabila misalkan di depan orang tua nyuwun sewu, derek langkung, Ya. atau ada yang berkomentar dia sering ngaji tapi kok akhlaknya begitu gitu. Nah, anggap tunggu tata krama, etika, adab atau akhlak dalam Islam itu seperti apa? Taib. Ikhwan fillah azakumullah, pertama ya, pemahaman yang kita miliki, ikhwan fillah azakumullah, jangan pernah antum terapkan ke orang yang belum paham. Ya, sebagaimana antum belum paham sebelumnya tentang perkara yang mungkin sudah kita pelajari, mungkin antum juga begitu gitu kan.
Artinya ikhwan, nanti tidak ada serampangan dalam mengkafirkan, membid'ahkan dan menyesatkan manusia. Kenapa? Karena yang bisa dikafirkan, disesatkan dan yang semisalkan adalah orang-orang yang memang sudah tegak hujah atasnya. Ngerti, paham, cuma karena hawa nafsunya, ya, nggak ada yang maksa dia, maka hukum-hukum ini tetap atas dia. Baik. Kebanyakan kaum muslimin di negara kita ikhwan, ya, orang-orang yang tidak memahami. Jadi inilah rahmatnya agama Islam. Agama Islam ini bukan seperti showroom yang mengeluarkan orang dari Islam, ya. Justru Islam itu narik orang lain untuk masuk Islam. Yang salah-salah dirangkul untuk kembali ke baik. Bukan kamu kafir, kamu bid'ah, kamu sudah. Baik, salah, ya. Kalau seperti itu pemikiran Nabi SAW sudah begitu. Ya, beliau narik dari sini, momen-momen itu dimanfaatkan. Jadi jangan nanti mudah kita menyalahkan orang sampai belum ilmu kepada dia. Jangan-jangan dia di pabrik lain nggak paham perkara ini. Kenapa? Nggak ada kajian akidah di sana. Sederhananya begitu. Antum alhamdulillah sudah paham misalkan beberapa 1-2 bab ini. Gampangnya begitu. Ya, tugas antum kalau memang bisa jelaskan. Terkait dengan teman-teman saudara-saudara muslim di Indonesia yang mereka tidak tahu, ya, aglabnya, nahkumu ala dhahir wal aglab, tentunya kita hukumi mereka secara dhahir dan aglab. Ada perbuatan-perbuatan kesyirikan di mereka secara umum, ya, ada kesalahan-kesalahan termasuk beristighosah kepada mayat, ya, yang hakikatnya nggak bisa mendengar, nggak bisa mengabulkan, nggak bisa, ya, tadi sudah saya jelaskan kenapa mereka nggak bisa mendengar, karena mereka dia bukan maha mendengar. Mereka kenapa nggak bisa mengabulkan, karena mereka nggak punya, ya. Tapi mereka orang-orang udah paham ikhwan. Tugas kita menyampaikan, ngajak mereka, yuk, begini ada pengajian di sini. Syukur-syukur antum bisa mengadakan pengajian yang bagus, benar di wilayah antum, di tempat antum. Dakwah tauhid ini makin tersebar, makin banyak orang yang paham. Tentu ikhwan azakumullah pahalanya untuk antum. Jadi kalau bicara sebagian kaum muslimin, ya semoga Allah wafatkan mereka dalam kondisi yang baik dan Islam, dan mereka orang-orang tidak tahu. Sepengetahuan saya seperti itu. Ya, mereka orang-orang tidak paham. Hanya ada beberapa saja yang juhud, ya, dari kalangan pentolan-pentolan mereka sudah diingatkan, ini dalil yang benar begini. Mereka masih ngelawan, maka hukum-hukum ini untuk mereka saja. Pengikutnya tidak kena. Ya, pembela-pembelanya saja yang kena. Itu pun 1-2 orang. Itu pun belum kita bicara, ya, subhat di mereka. Ternyata mereka ada subhat, ya. Seperti mereka meyakini, saya nggak minta kok ke kuburan, ya. Saya mintanya ke Allah, cuma nitip doa ke mereka. Kenapa? Kita aja kalau ke presiden nggak bisa langsung, harus ke wakilnya, harus ke menterinya, harus ke orang kepercayaan, kurang lebih begitu. Berarti ada subhat di mereka. Subhatnya apa? Menyamakan Allah dengan presiden. Paham? Ya, kalau mau dibahas ya panjang. Siapa yang mau sama dengan Allah? Allah butuh siapa? Kalau presiden butuh. Mau nengok laut ya butuh menteri kelautan. Mau nengok tambang ya butuh menteri ESDM. Mau nengok ini ya butuh ini. Kenapa? Terbatas tenaganya, terbatas kekuatannya, terbatas ilmunya. Wajar. Kalau Allah butuh siapa? Kita kalau mau bahas panjang. Maka itu jawaban saya. Jadi kita nggak bisa hukumi mereka secara umum, dan ini nanti serampangan menyesatkan, serampangan menyalahkan orang, nggak boleh begitu. Ya, sama kayak antum tidak tahu, ya, tiba-tiba ada orang datang, oh dasar kamu begini. Apa gepan, kita nggak tahu. Tapi ketika saya bilang, teman-teman, jimat itu kesyirikan, antum nggak marah. Kenapa? Ngerti. Oh, titiknya adalah nggak boleh menyandarkan kepada selain Allah. Nggak begini. Pencipta, pengatur, penguasanya adalah Allah, bukan batu ini, bukan. Nggak marah. Kenapa? Sudah ngerti. Ya, dan kondisi-kondisi ini penting. Yang kedua apa tadi Mas Hafid? Taib. Kalau dibicara akhlak, bahkan ada poin penting dalam agama kita. Nabi pernah ditanya, amalan apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga dan paling besar timbangannya, bobotnya? Nabi menyebut salah satunya akhlak yang baik. Taib. Akhlak yang baik, akhlak ke Allah, akhlak kepada Rasul, dan akhlak kepada manusia. Ikhwan, Islam mengajarkan tata krama yang tidak pernah ada yang lebih baik daripada tata krama Islam. Ya,
urusan-urusan yang ada di adat setempat seperti nyapa, nggak masalah selama tidak berbenturan dengan Islam. Nggak masalah, boleh. Bahkan tadi antum katakan, jangan sampai orang sudah ngaji berjenggot semisalnya, ya, yang pakaiannya syar'i, yang hariannya terlihat syar'i, justru akhlaknya lebih buruk daripada orang-orang yang nggak ngaji. Jangan, ya. Ya apa susahnya lah. Kalau memang antum ikhwan fillah azakumullah, ya mungkin susah untuk basa-basi, minimalnya salamnya apa, punten, permisi semisalnya. Dan itu saya terapkan, ya. Saya bilang nggak mau. Kalau pengajian ini dibubarkan hanya karena parkiran yang nggak beres, hanya karena antum melewati satpam di perumahan yang nggak senyum, jangan. Kenapa? Al-Quran ditolak karena antum, berarti. Paham? Kalau Nabi dulu ditolak itu saya tanya, karena akhlaknya atau karena kebenaran yang beliau bawa? Jawab, Nabi ditolak oleh orang kafir saat itu karena akhlaknya atau karena kebenaran yang beliau bawa? Kebenaran. Kalau akhlaknya dari belum jadi Nabi sudah dijuluki Al-Amin. Bahkan terjadi di mereka itu permusuhan. Sudah jadi Nabi antara Yahudi dengan orang kafir Quraisy. Khusumah itu terjadi perpecahan mereka. Masalah. Apa kata mereka? Yuk kita ke Muhammad aja. Bayangin, Yahudi nggak bilang kita ke orang Yahudi. Kenapa? Dia tahu nggak mau kalau ke Yahudi. Kata orang Yahudinya loh. Kenapa orang Yahudi itu nerima suap? Saya nggak mau. Kata orang munafik, kita ke dukun aja. Ya, nggak, kita ke Muhammad aja. Bayangin. Kenapa? Karena tahu dalam masalah akhlak Rasulullah baik, akan bilang A kalau itu A, akan bilang B kalau itu B. Tapi giliran suruh nyembah Allah semata, nggak. Paham? Berarti ditolaknya bukan karena akhlaknya Nabi, tapi karena kebenaran yang beliau bawa. Paham? Ya, ini yang terjadi ikhwan. Jadi jangan sampai dakwah ini tertolak hanya karena antumnya berakhlak yang buruk. Ya, jangan. Termasuk jenggot, sering banget saya tuh ngomong, disisir, dirapikan. Jangan sampai orang antipati. Mau saya jenggot apa mancing-mancing cungur menek. Ya, kalau mangan nyangkut kak, jangan. Islam akhirnya tertolak, sunnah akhirnya tertolak. Kenapa? Antumnya nggak benar dalam menerapkan sunnah. Paham? Dirapikan tidak masalah. Bahkan kalau sudah panjang bro, memberikan rukhsah boleh, segenggam jari potong sini biar rapi. Ya, jangan ndak lurus sijinya sini, sijinya sini, ndak begitu. Paham? Sama. Jadi hati-hati dalam mengamalkan Islam pun antum harus tahu di mana saya harus bicara, seperti apa saya harus bertindak dan seterusnya. Dan ini butuh ilmu semuanya ini. Jadi ya, tidak ada yang salah dengan adab-adab ini. Bahkan Islam jauh lebih dulu mencontohkan adab-adab seperti ini. Bahkan beberapa orang kafir masuk Islam dengan akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang Badui nyekik Nabi, tarik selendangnya, berikan hartamu Muhammad, saya fakir. Karena Nabi dikelilingi orang-orang, sahabat-sahabatnya dikiranya orang kaya. Kan biasanya orang kaya yang dikelilingi orang-orang kan? Ya. Kata Nabi, masuk rumahmu, apa yang kamu lihat ambil. Masuk dia ke rumah Nabi, plong, nggak ada. Nunduk dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Tahu ini orang sudah dicekik, dimarahi, dihina-hina, nggak ngelawan, malah suruh ngambil. Ternyata di rumahnya tidak ada apa-apa. Orang masuk Islam. Baik, orang Yahudi tangga dengan orang ini akhlak Islam, tangga dengan para ulama. Ya, kotorannya orang Yahudi ini nggak tahu, orang Yahudinya memang nggak tahu. Kotorannya kalau buang masuk ke wilayahnya orang Islam ini, nggak negur, nggak apa, dia bersihkan. Satu hari sakit ulamanya, ya, sama tetangga. Nengok orang Yahudinya ini, masuk ke rumahnya kok kotor semua rumahnya, ya, kotoran-kotoran masuk ke sini. Tahu dari mana? Dari rumah dia ternyata. Berpuluh tahun nggak tegur, ya, masuk Islam detik itu juga. Kenapa? Akhlaknya Islam luar biasa, nggak mau cari ribut, lebih cenderung ngalah. Dari mana? Islam yang ngajarkan begini. Jadi kalau bicara akhlak Islam, dah nggak ada yang lebih baik daripada akhlak Islam. Itu saja, sudah lebih dari yang 9. Ikhwan azakumullah. Nanti Mas Safidnya ditegur barangkali.